Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya Cika dalam pelatihan hidroponik sederhana. Nah, pelatihan ini untuk semua siapa saja yang mau belajar dan mengaplikasikannya di rumah masing-masing. Yuk kita mulai yuk. Nah, ini adalah part satunya ya, pengenalan hidroponik. Nah, ini dia semua part yang akan kita pelajari nanti. Saya bagi dalam 7 part karena terlalu panjang kalau saya jadikan jadi satu file. Nah, kita bagi part 1 adalah pengenalan hidroponik yang akan kita pelajari sebentar lagi. Tujuan hidroponiknya apa? Pengenalan hidroponik secara lengkap. Kemudian part 2-nya media tanam, part 3-nya adalah benih, part 4-nya perlengkapan hidroponik, kemudian part 5-nya sistem hidroponik, part 6 nutrisi AB mix, dan part 7-nya tentang organik. Jadi nanti teman-teman kalau sudah semua selesai dalam pelatihan ini, teman-teman bisa pilih, mau pilih yang hidroponik atau mau yang organik. Nah, yuk kita mulai ya. Part 1 ya. Di semua part ini ada timeline-nya. Timeline-nya itu adalah di week pertama kita akan belajar tentang materi pelatihan. Semua materi akan dikupas di sini. Kemudian masuk ke week kedua dan keempat sampai keempat itu adalah proses kita nanti praktek ya. Karena praktek menyemai itu memang membutuhkan waktu antara 10 hari sampai 14 hari. Jadi saya masuk ke week 2 sampai ke 4 di sini. Nah, di sini kita akan belajar menyemai, mencairkan nutrisi AB mix dan paham mengenai nutrisi tersebut, kemudian pindah tanamnya. Nah, di week terakhir itu ada panen week 5 sampai 10 ya. Nah, di sini kita bisa pemanenan semua dan pemanenan sebagian. Karena ada sebagian tanaman yang mungkin masih bisa hidup lebih panjang lagi, tidak semusim. Nah, kita masuk ke tujuan dari pelatihan hidroponik. Ini ya teman-teman bisa lihat juga ya. Tujuan dari pelatihan ini adalah teman-teman dapat bercocok tanam secara hidroponik di halaman rumah masing-masing. Hidroponik itu memang diciptakan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di perkotaan yang minim lahan sehingga bisa diaplikasikan di lahan yang sempit, bahkan bisa di dinding atau tembok pagar, tembok rumah atau apa ya. Nah, itu bisa diaplikasikan. Hidroponik ini bisa horizontal, bisa juga vertikal. Jadi teman-teman nanti silahkan dipilih teknik apa yang paling cocok untuk di lingkungan teman-teman sendiri. Nah, kemudian selain itu tujuan dari pelatihan ini adalah merangsang konsumsi sayur anggota keluarga. Jadi mungkin di dalam satu keluarga ada beberapa yang kurang suka dengan sayur. Dengan melihat sayuran itu tumbuh, prosesnya seperti apa, kesegarannya, itu dapat membantu merangsang anggota keluarga tersebut untuk mencoba, kemudian lama-lama menyukainya. Dan juga bisa merangsang anggota keluarga untuk berkebun loh, seperti bisa menjadi kegiatan keluarga ibu dan anak, ayah dan anak untuk menyemai bersama, kemudian bercocok tanam bersama, bahkan membuat instalasi hidroponik bersama. Jadi ini sangat menguntungkan sekali ya, menjadi satu kegiatan yang bermanfaat untuk keluarga. Kemudian menghijaukan pekarangan dengan tanaman yang berguna untuk dapur. Jadi kalau selama ini kita taunya di pekarangan itu adalah tanaman hias. Nah, sekarang kita ganti tanaman hias yang tidak menghasilkan untuk dapur, kita ganti dengan tanaman yang bisa menghasilkan untuk dapur. Tanaman sayur, tanaman buah,
sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari sana. Nah, ada beberapa yang perlu dipertimbangkan ya, kenapa kita memulai dengan hidroponik atau kita memilih hidroponik. Pertama adalah mengurangi pengeluaran. Ya udah pasti ya, kalau misalnya kita menanam sayur, kita akan panen sayur, ya berarti akan mengurangi pembelian sayur kita dari pasar. Kemudian menyediakan sayuran bebas pestisida. Nah ini yang utama ya. Seperti kita ketahui, di pertanian konvensional, para petani sangat tidak terbatas menggunakan pestisida. Bahkan di sayuran-sayuran yang sebenarnya tidak membutuhkan pestisida, mereka tetap mengaplikasikan agar tumbuh kembang tanaman tersebut tidak terganggu dengan hama. Karena memang mereka kejar-kejaran dengan profit ya. Sehingga mereka tidak akan memikirkan apa sih keburukan dari pestisida ini untuk yang mengkonsumsi dari sayuran tersebut. Nah, dengan kita berhidroponik, maka kita yakin bahwa tanaman itu, sayur itu adalah sayur yang bebas pestisida. Nah, akan lebih nyaman buat kita melihat anggota keluarga kita memakan dengan makanan yang sehat. Kemudian ada juga kita dapat menambah penghasilan. Nah, apabila teman-teman bisa kreatif ya, bisa menjual hasil kebun ke teman atau tetangga lainnya. Misalnya panennya kebanyakan, nggak mungkin kan kalian makan sendiri atau setiap hari mungkin bosen atau kebanyakan tidak ada tempat penyimpanannya. Nah, ini hasilnya adalah dijual ke teman-teman atau tetangga. Ya, penyimpanannya ya di instalasi sampai hasilnya laku, hasil kebun kita laku ya. Cukup murah dan mudah ya dengan cara seperti itu. Dan biasanya teman atau tetangga pun juga sangat tertarik sekali untuk membeli. Kenapa? Karena biasanya hasil daripada hidroponik ini sayurannya lebih bagus, lebih lebih besar gitu, lebih segar karena memang langsung dari istilahnya dari media tanamnya yang diambil, masih ada akar-akarnya, sehingga kalau dibawa pun atau disimpan pun dia akan lebih tahan lama kalau dia masih ada akarnya. Kalau yang di pasar-pasar kan sudah dipotong sama petani-petaninya ya, untuk mengurangi berat pada saat dia ditransportasi. Kemudian ini juga dapat menjadi pertimbangan, kita bisa menjadi contoh untuk siapa? Untuk anak kita apabila mereka dewasa nanti, untuk teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, atau saudara-saudara kita yang lain. Sehingga kita bisa mengajak mereka untuk berpikir, oh iya ya, kenapa saya nggak manfaatin lahan di seputar rumah saya untuk berhidroponik? Karena ternyata menghasilkan, walaupun tidak bisa full ya mengurangi pengeluaran, tapi setidaknya mengurangi. Oke. Sekarang kita pasti banyak yang bertanya ya, kita kupas apa sih hidroponik itu. Hidroponik itu adalah bagian dari hydroculture yang merupakan metode tumbuh tanaman menggunakan solusi nutrisi mineral dalam air dan tanpa tanah. Oke. Jadi hidroponik itu konsepnya adalah nutrisi dan air. Jadi kita memberikan nutrisi dalam air ya. Kita tidak menggunakan tanah. Nah, sedikit saya akan kupas masalah konvensional, pertanian konvensional. Apabila kita bercocok tanam secara konvensional, yang selama ini kita ketahui adalah ya kita menanam di tanah. Karena tanah itu kita ketahui memang mempunyai unsur-unsur hara
yang sebenarnya cukup untuk tanaman. Tetapi dengan kondisi saat ini banyak polusi, kemudian pencemaran tanah. Nah, sehingga nutrisi-nutrisi tersebut akhirnya banyak yang berkurang. Dengan berkurangnya nutrisi, para petani konvensional menambahkan nutrisi ke dalam tanah tersebut dengan pupuk kimia yang kita kenal NPK ya, istilahnya ada pupuk dari unsur N, ada unsur P, ada unsur K. Karena apa? Karena memang tanahnya agak kurang subur, sehingga para petani menambahkan. Nah, yang ditambahkan itu adalah nutrisi-nutrisi makro. Sementara di tanah sendiri mempunyai nutrisi-nutrisi yang tidak akan pernah habis. Yang namanya adalah nutrisi mikro. Nah, itu konsep di tanah ya. Dengan bantuan daripada bakteri-bakteri yang ada di tanah, bakteri-bakteri tersebut mengurai apa yang ada dalam tanah tersebut menjadi nutrisi makro dan mikro. Kalaupun ada tambahan makro dari luar, itu akan diolah sama-sama oleh si bakteri tersebut. Nanti kita akan bicara tentang bakteri-bakteri di part yang organik. Sekarang kita bicara tentang hidroponik, adalah nutrisi dalam air. Nah, akar itu membutuhkan nutrisi. Di hidroponik karena kita sudah istilahnya menjauhkan tanah atau meninggalkan tanah untuk bercocok tanamnya, sehingga kita membutuhkan kedua nutrisi tersebut untuk untuk akar tanaman. Nutrisi makro dan nutrisi mikro. Nah, kedua nutrisi tersebutlah yang kita suplai lewat air sehingga akar bisa menyerap nutrisi tersebut. Nah, sebenarnya media tanam itu adalah hanya alat bantu untuk memegang akar dan batang. Sementara nutrisi full sebenarnya dari air. Nah, kemudian tanpa tanah, oke? Hidroponik, inti dari hidroponik ini ya, tanpa tanah. Jadi teman-teman kalau yang takut cacing atau males yang kotor-kotor gitu ya, ini bisa menjadi solusi juga. Kemudian nutrisi yang sesuai. Nah, ini satu lagi. Keuntungan berhidroponik adalah nutrisinya tepat sasaran. Jadi memang sudah diukur satu tanaman tersebut membutuhkan nutrisi apa saja untuk dia tumbuh kembang secara maksimal. Sehingga nutrisi tersebut sudah diberikan secara maksimal untuk tanaman tersebut dari awal dia tumbuh. Makanya semua tanaman hidroponik kalau dibandingkan dengan organik jauh lebih cepat hidroponik dalam perkembangannya. Karena memang nutrisinya terkonsentrasi dan tepat sasaran. Kalau di tanah kita menyiramkan air pupuk ke tanah, dia akan menyebar kemana-mana, mungkin tidak sampai langsung ke akar dari tanaman tersebut karena dia meresap ke bagian-bagian tanah yang lain juga, sehingga kita jadi boros nutrisi di situ dan tidak tepat sasaran. Kemudian kita juga hemat nutrisi dan pupuk karena tepat sasaran tadi, kita jadi hemat menggunakan pupuk. Dan juga nutrisi yang berlebih akan kembali ke tandon nutrisi sehingga bisa diputar ulang. Nah, itu hematnya di sana. Kemudian bebas pestisida sudah kita bahas tadi ya. Karena kita tanam sendiri, kita tahu apa yang kita berikan kepada tanaman tersebut. Oke. Nah, tanaman hidroponik itu syaratnya adalah apa? Yang bisa ditanam di tanaman hidroponik. Untuk hidroponik itu yang pasti tidak berbatang besar atau tidak berbatang kambium seperti pohon mangga, pohon rambutan, pohon alpukat yang tinggi-tinggi ya. Nah, itu tidak bisa kita tanam secara hidroponik. Nah, karena kemudian tidak juga berakar panjang atau akar besar seperti pohon-pohon alpukat atau pohon-pohon yang saya sebutkan tadi. Nah, ini
kedua ini memang harus di tanah, karena memang dia mencengkram ke dalam tanah itu sangat kuat dan pertumbuhan akarnya luar biasa, banyak sekali. Tidak akan bisa kita tampung dalam wadah hidroponik. Kemudian tanaman semusim. Nah, untuk kita tanam sebagai tanaman hidroponik ini adalah tanaman-tanaman yang semusim. Tanaman semusim itu apa sih? Nah, tanaman yang setelah mencapai umur tertentu lalu dipanen. Kemudian kita menanam tanaman yang baru lagi. Itu namanya tanaman semusim. Kemudian yang cepat panen. Nah, karena untuk skala bisnis, sirkulasi uang itu dapat segera berputar dalam waktu singkat. Makanya di dalam hidroponik lebih banyak petani-petaninya menanam sayuran. Iya, tanaman hidroponik itu terdiri dari tanaman sayur mayur. Semua jenis sayuran bisa ditanam secara hidroponik. Kemudian sayur yang berbuah seperti timun, tomat, labu, pare, buncis, terong, cabai, bawang, dan lain-lain itu semua bisa ditanam secara hidroponik. Kemudian tanaman buah. Tanaman buah ini seperti stroberi, melon, semangka, gooseberry, anggur, dan lain-lain. Anggur masih bisa ditanam secara hidroponik, tapi dia hidroponiknya sistem kocor ya, sistem siram seperti biasa, karena memang dia membutuhkan wadah hidroponik atau tempat hidroponik yang seperti polybag yang besar. Nah, kemudian markisa bisa ditanam secara hidroponik. Hanya saja markisa punya lifetime yang lebih panjang daripada tanaman-tanaman seperti semangka dan melon. Stroberi pun juga sama. Dia mempunyai lifetime yang panjang yang terus-menerus. Sehingga apabila ingin berhidroponik kedua jenis ini, sudah pasti dia akan sekali tanam dan panen seterusnya. Kemudian tanaman herbs. Tanaman herbs ini sama dengan tanaman sayur mayur juga ya. Basil, mint, rosemary, thyme, oregano, dan seterusnya. Nah, tanaman yang bisa tumbuh dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita sekali menanam dan bisa memetik hasil secara terus-menerus untuk digunakan untuk dapur kita yang pasti ya. Seperti basil, nah ini bisa terus walaupun dia ada satu titik di pohon induknya, nanti dia akan berbunga dan berbuah dan menghasilkan biji-biji baru untuk benih baru, tetapi ada cara dia akan bisa terus bertumbuh. Kemudian mint juga sama. Mint ini tidak pernah berhenti untuk tumbuh, maksudnya dia bukan termasuk tanaman semusim sebenarnya, tapi dia bisa terus menghasilkan untuk kita. Rosemary pun juga, thyme, oregano, dan seterusnya. Ini juga bisa. Tanaman-tanaman herbs ini memang bukan tanaman semusim, tapi tanaman ini mungkin akan kita perlukan untuk dapur kita secara terus-menerus, seperti daun bawang, jahe, serai, seledri, oregano untuk yang suka masakan Italia ya. Nah, kayak gini-gini ini akan sangat kita butuhkan nanti, sehingga sangat dianjurkan untuk kita menanam tanaman yang kita butuhkan secara terus-menerus tersebut. Kemudian kita lanjut lagi. Ini contoh-contoh tanaman hidroponik yang bisa ditanam. Oke, ada tanaman tomat dan buah-buah lainnya. Ini beraneka macam tomat, herbs dan terong gitu ya. Kemudian ini aneka sayuran, lettuce, ini juga lettuce gitu ya. Nah, ini adalah part pengenalan dari hidroponik. Nah, teman-teman sudah cukup paham ya. Kalau seandainya ada yang belum paham, teman-teman boleh bertanya. Jangan lupa ya, subscribe di channel YouTube Hidroponik Rumahan agar kalau setiap ada video baru, kalian dapat notifikasinya dan bisa menonton lanjutan dari part 1 ini. Oke,
Ini sudah di part terakhir ya, di part 1, akhir dari part 1. Hidroponik itu simple teman-teman ya, asal kita mengerti caranya. Nah, untuk mengerti caranya, kita wajib praktek. Karena melalui praktek itu, ada beberapa proses bahkan kegagalan yang nanti akan mengantar kita pada sebuah hasil yang memuaskan. Teman-teman, jangan malas untuk praktek. Gagal itu biasa. Kesalahan itu biasa. Justru ilmu-ilmu yang paling banyak kita dapat itu dari kegagalan demi kegagalan tersebut. Yuk teman-teman, besok kita lanjut lagi ke part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.